Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaura dari kelas M02 Pengkajian Stok. Di sini saya akan membahas mengenai materi korelasi dan regresi. Jadi pada soal yang diberikan terdapat 10 pengukuran suhu dan BOD yang masing-masing memiliki satuan yang berbeda. Maka sebelum kita memulai perhitungan, kita harus menyamakan satuannya dengan mengubah satuannya menjadi Len. Untuk mengukur Len sendiri, kita dapat menggunakan rumus sama dengan ln, lalu kita pilih data yang ingin diubah, lalu kita tekan Enter. Sama dengan BOD, untuk mengubah satuannya kita menggunakan rumus sama dengan ln, lalu kita pilih datanya, lalu kita tekan Enter. Nah, untuk mempermudah perhitungan semua, kita dapat mendrag dari atas, dari F3 ini, kita drag sampai ke data ke-10. Sama BOD juga, kita drag datanya dari atas sampai dengan bawah. Lalu setelah kita mengubah satuannya menjadi nilai yang sama, kita membuat scatter plot dengan cara memblok data suhu sampai BOD, lalu kita pilih insert, lalu kita pilih scatter plot. Nah, dapat dilihat hasil scatternya, lalu kita ubah titelnya menjadi axis title, lalu kita pilih trend line. Nah, axis title-nya kita ubah menjadi BOD dan suhu. Lalu setelah membuat data scatter plot, kita lanjut ke tabel perhitungan. Tabel perhitungan di sini terdapat X, Y, XY, XY kuadrat, dan Y kuadrat. Untuk menghitung nilai XY sendiri, dilakukan dengan cara mengkalikan X dengan Y, di mana X merupakan satuan suhu yang sudah diubah menjadi Len, dan Y merupakan BOD yang sudah diubah satuannya menjadi Len. Selanjutnya, setelah kita menghitung data XY, kita menghitung data X kuadrat. Menggunakan rumus sama dengan sum, kita klik data yang ingin kita pilih, lalu kita pangkatkan 2, lalu kita tekan Enter. Untuk Y kuadrat juga sama dengan sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai R, XY yang dapat dilihat pada rumus pada Excel berikut, di mana XY, di mana N yang merupakan jumlah data, yaitu ada 10, dikali dengan XY yang jumlah XY yang sudah didapat, dikurangi dengan X dikalikan dengan Y. Lalu dibagi dengan akar 10, yaitu di mana N sama dengan 10, dikalikan dengan X kuadrat. Lalu dikurangi dengan X1 kuadrat. Lalu dikali dengan Y1. 10 dikali Y1 kuadrat dikurangi dengan Y1 kuadrat. Maka dapat dilihat pada perhitungan di mana N sama dengan 10 dikalikan dengan XY yang dengan nilainya 73,48, lalu dikurangi dengan X1 di mana nilainya yaitu 33,80, dikalikan dengan Y1 dengan nilai 21,73, dibagi akar dari 10, dikalikan 114,23, dikurangi 33,80 kuadrat, lalu dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 47,56, lalu dikurangi dengan 21,73 kuadrat, maka didapatkan hasil sama dengan 0,72. Karena nilai R, XY bersifat positif, maka hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara suhu dan BOD bersifat searah. Kemudian setelah melakukan perhitungan, lalu kita lanjutkan dengan uji hipotesis. Yang pertama ada pernyataan hipotesis di mana H0 yaitu tidak ada hubungan antara suhu dan BOD, dan H1 di mana ada hubungan antara suhu dan BOD.
Lalu dilakukan pengukuran sampel dan tingkat kesalahan dengan nilai N-nya sebesar 10 dan tingkat kesalahannya yaitu sebesar 0,05. C yaitu distribusi sampling T. Untuk D yaitu titik kritis. Untuk perhitungan titik kritis menggunakan dB atau galat dengan rumus N dikurangi 2, N-nya setelah kita tahu yaitu 10, dengan nilai mutlak 2, maka hasilnya sama dengan 8. Dan untuk T tabel sendiri plus minus sebesar 2,306. Ini dapat dilihat, ini merupakan daerah penerimaan dan penolakan H0. Setelah itu kita menghitung statistik uji nilai Rx yang kita dapatkan yaitu sebesar 0,723. Kemudian kita akan menghitung T hitung dengan rumus Rxy akar dari N dikurangi 2 dibagi akar dari 1 dikurangi Rx kuadrat Y, maka didapatkan hasil sebesar 2,948. Selanjutnya itu ada keputusan dan kesimpulan. Jadi keputusannya yaitu di mana T hitung lebih besar dari 2,948, di mana hal ini berarti T hitung menolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada nilai korelasi di sini adanya hubungan suhu dan BOD. Selanjutnya kita akan menghitung nilai regresi. Sama seperti menghitung nilai korelasi, satuan parameternya kita ubah menjadi len, yaitu dengan rumus sama dengan ln, lalu kita pilih datanya, lalu kita drag ke bawah. Yang kemudian kita buat scatter plotnya, sama seperti sebelumnya, dapat dilihat. Lalu kita menghitung tabel perhitungan, rumusnya tabelnya sama seperti sebelumnya, dapat dilihat rumus perhitungannya. Lalu kita menghitung nilai koefisien B dan nilai koefisien A. Untuk menghitung nilai koefisien B dapat dilihat pada tabel, yaitu rumusnya. Lalu kita hitung, maka didapatkan hasil nilai koefisien B yaitu sebesar 6,27. Untuk nilai A yaitu dapat dilihat rumus perhitungannya pada tabel, yaitu menggunakan Y1 di mana nilainya sebesar 21,73 dibagi dengan N yaitu N-nya 10 dikurangi dengan nilai koefisien B yang didapatkan tadi sebesar 6,27 lalu dikalikan dengan nilai X1 di mana nilai X1-nya yaitu 33,80 dibagi dengan N di mana N-nya yaitu 10. Maka didapatkan hasil nilai koefisien A yaitu sebesar minus 19,02. Nah, untuk menghitung model estimasi Y itu dapat menggunakan rumus A ditambah dengan BX. Yang kemudian akan dilanjutkan pada perhitungan determinasi. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai koefisien determinasi. Untuk menghitung nilai koefisien determinasi, kita harus memasukkan model estimasi Y terlebih dahulu. Yaitu di mana model estimasinya kita masukkan, kita menggunakan rumus sama dengan sum nilai koefisien A yaitu sebesar minus 19,02, lalu kita tambahkan dengan nilai B sebesar 6,27, lalu kita kalikan dengan nilai X-nya yaitu sebesar 3,39. Lalu kita tutup kurung buka, kita tutup kurung tutup, lalu kita klik enter, maka didapatkan hasil model estimasi yaitu sebesar 2,26. Lalu kita agar mempermudah perhitungan, kita langsung drag saja ke bawah. Nah, selanjutnya itu menghitung nilai model estimasi Y dikurangi dengan rata-rata. Untuk menghitung rumus ini kita bisa menggunakan sama dengan model estimasi Y yaitu sebesar 2,26, kita kurangi dengan rata-ratanya yaitu 2,17, maka didapatkan hasil 0,09. Untuk mempermudah perhitungan, lalu kita akan drag-nya ke bawah. Nah, untuk menghitung rata-rata Y kuadrat, kita menggunakan rumus
sama dengan kita pilih sel yaitu E2, lalu kita pangkatkan 2, maka didapatkan hasil 0,01, kita drag saja ke bawah. Nah, untuk menghitung Y dikurangin rata-rata, kita bisa menggunakan rumus yaitu sama dengan Y-nya sebesar 2,16, kita kurangi dengan rata-rata yaitu besar 2,17. Lalu kita klik enter, lalu kita tarik ke bawah, lalu kita hitung kuadratnya yaitu sama dengan pilih sel G2, kita kuadratkan, maka yang didapatkan hasil adalah 0,000, lalu kita drag ke bawah. Nah, maka didapatkan hasil pada tabel berikut. Lalu kita jumlahkan sama dengan sum, kita drag ke bawah, kita klik enter, sama dengan sum, kita drag ke bawah, kita jumlahkan lagi, kita jumlahkan, enter, lalu kita jumlahkan lagi. Jumlah. Nah, setelah kita jumlah, kita akan menghitung nilai determinasi, yaitu dengan rumus model estimasi Y dikurangi dengan rata-rata Y, lalu kita kuadratkan, dibagi dengan YI dikurangi dengan rata-rata Y, kemudian dikuadratkan. Nah, setelah kita lihat, kita sudah menghitung nilainya, yaitu sebesar untuk ini yaitu 0,17 dibagi dengan 0,32, maka didapatkan hasil nilai determinasi yaitu sebesar 0,53. Maka dapat disimpulkan bahwa kadar BOD yang dapat dijelaskan pada tingkat suhu sebesar 53%, sedangkan 47% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain. Kemudian kita akan melakukan uji hipotesis. Ini ya uji hipotesis regresi. Maka kita akan pertama-tama kita akan melakukan pengujian F, di mana yang pertama itu adalah pernyataan hipotesis, yaitu di mana H0, maka suhu tidak mempengaruhi kadar BOD, dan apabila H1 yaitu suhu mempengaruhi kadar BOD. Dan yang B yaitu ukuran sampel dan tingkat kesalahan dengan nilai N sama dengan 10, dan tingkat kesalahannya sebesar 0,05. C yaitu distribusi sampling, dan D di sini distribusi samplingnya F ya, dan yang D itu titik kritis dengan nilai P sama dengan 1, dengan DB galat 1 yaitu sebesar 1, dan DB galat 2 itu hitung rumusnya N dikurangin P dikurangi 1, maka didapatkan hasil yaitu sama dengan 8. Untuk menghitung F tabelnya, kita menggunakan rumus F dari tingkat kesalahannya yaitu 0,05 dibagi 1 DB1 dan DB2, maka didapatkan hasil 5,32. Ini bukan dibagi ya, ini dapat dilihat pada F tabel, maka didapatkan hasil 5,32. Selanjutnya yaitu E, yaitu daerah penerimaan atau penolakan H0. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan statistik uji. Pertama-tama kita akan menghitung JKR, yaitu dengan rumus jumlah dari estimasi Y tadi dikurangin rata-rata Y, lalu dikuadratkan. Tadi setelah dihitung kita mendapatkan hasil 0,17, lalu nilai JKT dapat dilihat rumusnya, lalu kita dapatkan hasil sebesar 0,32. Untuk menghitung nilai JKG sendiri, yaitu dengan rumus JKT dikurangi JKR, maka didapatkan hasil sebesar 0,15. Dapat dilihat pada tabel berikut, di mana DB1 nilai. Nah, untuk menghitung nilai KT sendiri itu menggunakan rumus JK dibagi dengan DB.
maka dihasilkan 0,17. Untuk menghitung F hitung sendiri, kita menggunakan rumus KT dibagi dengan, kita menghitung selanjutnya dapat lihat pada tabel. Untuk menghitung KT sendiri, kita menggunakan rumus JK dikurangi dengan DB, di mana 0,17 dibagi 1 sama dengan 0,17, dan untuk KTG-nya itu menggunakan rumus JK dibagi dengan DB galat, yaitu sebesar, hasilnya yang didapatkan yaitu sebesar 0,019. Untuk F tabel sendiri, kita sudah melihat tabel yaitu sebesar 5,32. Selanjutnya kita akan menghitung keputusan dan kita akan membahas mengenai keputusan dan kesimpulan, di mana hasil yang didapat yaitu pada F tabel sebesar 5,32, di mana F hitung lebih besar daripada 5,32, maka tolak H0. Lalu kesimpulannya, sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu dapat mempengaruhi nilai BOD. Selanjutnya kita akan menghitung nilai uji T. Sama seperti menghitung nilai uji F, pertama-tama kita ada pernyataan hipotesis di mana H0 yaitu suhu tidak mempengaruhi BOD, dan H1 di mana suhu mempengaruhi BOD. Untuk ukuran sampel dan tingkat kesalahannya yaitu sebesar 10 dan 0,05. Yang C yaitu distribusi sampling, di mana distribusi sampling kita hitung yaitu T. Jadi kita menghitung titik kritis dengan nilai DB sama dengan N dikurangin 2 sama dengan 10 dikurangin 2 sama dengan 8. Lalu ada daerah penolakan dan penerimaan H0. Lalu kita hitung statistik ujinya, yaitu di mana B yang didapatkan sebelumnya nilai koefisien B yaitu sebesar 6,27. Lalu nilai KTG-nya didapatkan sebesar 0,019. Lalu kita menghitung standar error-nya. Kita bisa lihat rumusnya pada Excel. Lalu didapatkan hasil yaitu pada tabel sebelumnya, di mana X kuadrat yaitu sebesar 114,23 dikurangi dengan XI lalu dikuadratkan, yaitu di mana 33,80 kuadrat dibagi dengan N yaitu 10. Dari perhitungan didapatkan hasil yaitu sebesar 0,0043. Lalu kita hitung standar error untuk koefisien B, yaitu di mana rumusnya yaitu akar KTG dibagi dengan standar XX sama dengan, maka didapatkan hasil tadi KTG-nya itu sebesar 0,019, kita bagi dengan standarnya itu ya sebesar 0,0043, maka didapatkan hasil 2,09. Lalu setelah itu kita hitung T hitungnya, yaitu dengan rumus T hitung sama dengan B dibagi dengan standar error koefisien B, di mana nilai B-nya yaitu sebesar 6,27 dibagi dengan standar error koefisien B-nya sebesar 2,09, maka didapatkan hasil 3,007. Lalu terdapat keputusan dan kesimpulan, di mana dinyatakan bahwa nilai T hitung yaitu sebesar 3,007 lebih besar dari nilai 2,306, sehingga menolak H0. Maka kesimpulannya yaitu data tersebut menandakan suhu mempengaruhi kadar BOD di dalam perairan. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Mohon maaf sebelumnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.